Anggota Majelis Pekerja Harian Sinode Penatua Nyonya Betty Sahartian. Yang kami hormati penjabat Bupati Maluku Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah. Yang kami hormati pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat, kalau yang hadir. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Maluku Tengah yang berkesempatan hadiri saat ini. Yang kami hormati Bendahara Sinode GPM, Direktur Percetakan Sinode GPM, Pendeta Kris Lawalata yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga Penatua Nova Anak Kota sebagai liturgos. Yang kami hormati Kapolres Maluku Tengah, Dandim 1502, Komandan Brigif 27 Nusa Ina, Komandan 731 Kabaresi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah yang berkenan hadir, yang saya hormati Ibu Evi sebagai asisten. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Evi. Pimpinan Bank Cabang Masohi, Kepala Lapas Kelas 2B Masohi, Ketua dan Pengurus FKUB Maluku Tengah, Ketua MUI Maluku Tengah, Pastor Pius, Kepala Paroki Santo Yohanes Penginjil Masohi, Ibu Kepala Bagian Bimas Kristen Kantor Agama Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan gereja denominasi yang tergabung di dalam FKGM, para sekbid dan staf kantor klasis. Yang kami hormati Kepala Wilayah Kecamatan Amahai, Kota Masohi, TNS Telikol Paputi, Kecamatan El Paputi. Yang kami hormati Ketua MGPM Daerah Masohi, Ketua Panitia Sidang ke-40 Klasis GP Masohi, Pengurus CPPK Dr. Jebesi Tanala Cabang Masohi. Yang kami hormati Bapak Raja Negeri Paisine Yamalatu bersama staf pemerintah negeri, Bapak Ibu Raja Negeri Inalatu yang juga berkenan hadir di saat ini. Yang kami hormati Badan Pembantu Tingkat Klasis, Tim Balitbang, Tim Verifikasi, Ketua Panitia Pembangunan Kantor Klasis, Ketua Panitia Bakudapa Anak Sinode GPM, Tim Pastoral Klasis dan Duta Anak Remaja Klasis GPM Masohi. Yang kami hormati dan kami kasihi, kami banggakan para Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, calon pendeta, penatua, diaken, emeritus pendeta. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Majelis Jemaat GP Muaraka bersama seluruh perangkat pelayan yang ada di Jemaat GP Muaraka, peserta sidang ke-40 yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh warga Jemaat GPM Waraka yang berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tabea Mese. Mengalami, merasakan kehadiran Allah dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus di minggu sengsara keempat, menggetarkan nurani kita untuk menghormati serta mengaturkan sembah syukur kepadanya. Sebab apa yang dikerjakan oleh kita berkenan disempurnakan oleh Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan sepanjang tahun 2023, kita ada di sini di Jemaat GP Muaraka Negeri Paisine Yamalatu. Berada di sini adalah berada di rumah sendiri, rumah yang memberi kehangatan dan kasih sayang bagi setiap anak-anak negeri, rumah yang telah melahirkan generasi penerus gereja dan masyarakat. Rumah yang menjamin segala sesuatunya akan berlangsung dengan sukacita. Rumah moderasi beragama yang diikat dalam kekuatan kekeluargaan lintas agama. Rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Basudara di Waraka. Persidangan klasis ini sebagai sebuah pergumulan gereja tentang panggilan pemberitaan Injil yang diterima dari Tuhan. Kita semua sebagai pelayan dan warga jemaat yang ada di klasis ini adalah saksi tentang pertumbuhan dari Tuhan bagi gereja ini. Kita memasuki persidangan tahun 2024 dengan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Subtema tersebut menegaskan bahwa persekutuan merupakan hal yang hakiki atau paling mendasar dari gereja itu sendiri. Bahwa kita sebagai klasis GPM Masohi yang terdiri dari berbagai latar belakang jemaat, negeri dan budaya yang berbeda-beda terpanggil menjadi satu keluarga Allah. Kita telah diikat bukan karena hubungan darah secara genealogis, tetapi oleh darah Kristus melalui karya penebusannya.
Karya itu diresponi oleh kita melalui pengakuan iman hidup sehati dan pengorbanan. Itulah yang menyertai seluruh tugas menanam dan menyiram di klasis ini. Ketiga hal itu yakni iman, hidup sehati, pengorbanan merupakan tiga tungku nilai eklesiologi yang kontekstual sebagai perspektif Injil di mana seluruh evaluasi dan refleksi pelayanan bergereja ini kita letakkan di klasis GPM Masohi. Apakah kita telah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apakah iman itu telah membuat kita menjadi sehati sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah yang tidak terbagi-bagi menurut Apolos atau Paulus? Dan apakah kehatian itu karena iman itu telah membuat kita mau terus berkorban demi pekerjaan pelayanan di gereja ini? Refleksi atas inilah yang harus menggetarkan iman dan semangat kita untuk mengevaluasi kerja bersama kita di tahun lalu dan menguatkan komitmen lagi untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan di tahun yang baru di klasis GPM Masohi. Dalam pengertian itu, kita telah melewati tahun pelayanan 2023 dengan sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab realisasi kegiatan pelayanan klasis walaupun hanya dapat dicapai pada angka capaian 84,34% dan realisasi anggaran pendapatan belanja klasis pada capaian 93,34%. Capaian ini adalah bukti kerja keras dan kerja bersama kita sebagai orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan utus di klasis GPM Masohi. Selain itu, dukungan bersama bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan sinodal di klasis pun telah mendapat sambutan baik dan kita kerjakan dengan penuh kesungguhan hati. Klasis GPM Masohi pun terus memacu peningkatan kualitas hidup keluarga jemaat-jemaat. Itu berbagai aspek kehidupan antara lain pendidikan, ekonomi, kesehatan, demokrasi, dan sebagainya dalam kerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya dengan perkembangan dan kemajuan gereja dan masyarakat. Dalam konteks itu kita syukuri kelangsungan pemilu pada tanggal 14 Februari 2004 yang lalu dan mari kita mendoakan seluruh proses pentahapan pemilihan dapat berjalan dengan baik sampai pada penetapan oleh KPU daerah baik itu untuk presiden dan wakil presiden maupun anggota legislatif, DPR pusat, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Besar harapan kita akan ada perubahan dan kemajuan yang kita rasakan dalam proses demokrasi berbangsa dan bernegara ini. Masih ada satu lagi agenda pemilu di bulan November, yakni pemilu kada untuk memilih para kepala daerah di kabupaten kota. Marilah kita mendoakan hal itu pula dan waktunya dapat mensukseskan agenda ini dengan baik dan aman. Hadirin yang saya hormati, menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman, menjadi gereja yang misioner dan prospektif adalah visi gereja yang harus kita bangun ke depan. Dimensi misioner dan prospektif mengingatkan kita bahwa setiap orang adalah pelayan. Pelayan itu sesungguhnya fungsional sebagai panggilan hidup orang percaya. Kita perlu memperkuat peran warga sidi gereja untuk menjadi pelayan yang fungsional di jemaat-jemaat. Dalam kesadaran itu, tahun ini kita akan melakukan pemilihan penatua diaken masa bakti pelayanan 2025-2030. Sekali lagi di tahun depan kita akan mengajak badan pembantu pelayan tingkat jemaat, sektor dan unit pelayanan. Ini merupakan tanggung jawab bersama kita, secara khusus kita selaku warga gereja Protestan Maluku. Mari kita siapkan jemaat-jemaat kita, keluarga-keluarga kita untuk menyambut dengan sukacita momen ini dengan membuka hati bagi pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita. Sebab pekerjaan-pekerjaan itu adalah berkat dari Tuhan bagi kita. Hadirin yang saya hormati, salah satu tantangan kita ke depan pula adalah adanya berbagai krisis ekonomi sebagai dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak pula pada kemiskinan ekstrim. Kita merasakan dampak kenaikan harga barang dan pasokan bahan energi yang semakin berkurang, cuaca alam yang ekstrim. Menghadapi semua tantangan ini, kita perlu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk menjadikan produktif, mengembangkan pangan lokal dan memanfaatkannya sebagai sumber-sumber daya yang dimiliki di jemaat-jemaat.
dengan berbagai cara lainnya demi peningkatan kualitas ekonomi keluarga dan jemaat-jemaat sebagaimana yang diarahkan oleh MPH Sinode GPM menuju 1 abad, yaitu gerakan menanam, melaut, dan memasarkan. Kekuatan pangan lokal harus menjadi kekuatan besar menghadapi krisis ekonomi. Ada ubi, ada kembili, ada petatas, ada jagung, ada keladi, ada kasbi, ada sagu, ada ikan make, ada ikan lompa, ada ikan nasi, ada pohon sagu, ada pohon mayang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di depan sini ada pohon mayang. Orang Waraka, anak-anaknya bisa bersekolah, bahkan juga punya jabatan. Itu adalah bagian dari hasil produk dari hasil mayang. Dan ini pohon kehidupan, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan masih banyak lagi potensi lokal yang kita kelola untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita. Dalam kaitan dengan itu, kebutuhan data BMG, barang milik gereja sebagai aset gereja diharapkan tahun ini dapat dituntaskan. Agar dengan membaca data para pelayan dapat menggerakkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan data yang tersedia. Kami menyampaikan terima kasih kepada 38 jemaat, para pendeta, sekretaris jemaat, tim media, calon pendeta yang bekerja keras menyelesaikan data MSIP. Data telah mendapat penghargaan dari MPH Sinode GPM. Piagam sebagai spirit untuk apresiasi kerja-kerja yang dilakukan, tetapi juga menjadi penting data klasis dalam angka terus diupdate dan terus dilakukan pembenahan demi kepentingan pelayanan. Bapak Sekretaris Daerah, klasis GPM Masohi dalam melakukan tanggung jawab pelayanan berbasis data telah mendapat penghargaan dari MPH Sinode. Dan data itu kita lakukan untuk menata pelayanan bergereja kita. Dan kita akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan juga rencana tahun ini data BMG itu juga diselesaikan. Sebagai gereja, kita telah terbiasa mengambil keputusan bersama dan terus mengumpuli pelaksanaan dalam kehendak Tuhan. Seluruh keputusan gereja harus ditempatkan dalam rencana Tuhan. Bukan kehendak kita dan maunya kita. Sebab itu, dukungan kita atas pelaksanaan Badar Sinode tanggal 24 sampai dengan 30 Juni di klasis ini sangat dibutuhkan. Kegiatan ini akan melibatkan anak-anak dari Maluku dan Maluku Utara, anak lintas agama dan difabel. Kami butuh topangan seluruh jemaat di klasis ini, serta topangan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk bersama-sama kami menyukseskan kegiatan ini. Demi pula penyelesaian kantor klasis yang direncanakan akan diresmikan pada tanggal 30 April 2024. Dari tempat ini juga, sebagai gereja, kami mohon dukungan anak-anak Tuhan yang ada di ASN untuk menopang dan membantu kami, panitia, bahkan 38 jemaat untuk suksesnya kegiatan Baku Dapa Anak. Bapak dan Brigip silahkan, terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, klasis GPM Masohi dalam keputusan sidang MPL di Kisar ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan sidang MPL tahun 2028. Semua kerja ini akan menjadi ringan jika kita bersama-sama mau memikulnya. Kita semua yang bersidang hari ini adalah perangkat pelayan yang juga bertanggung jawab melaksanakan keputusan persidangan. Pencapaian pelayanan bukan pencapaian kita, sebab kita semua hanya pekerja di kebun anggur Tuhan. Dalam gereja tidak ada pelayan yang berhasil atau pelayan yang gagal. Tidak ada pencapaian manusia atau kegagalan manusia. Tetapi yang ada yaitu dalam ketinggian dan kekudusannya. Tuhan berkenan mau memakai kita yang terbatas dan penuh dengan berbagai kelemahan ini untuk berfungsi dalam pekerjaannya. Tidak seorang pun yang sempurna. Itu sebabnya tidak ada puji-pujian dan hormat kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah semata. Itu harus menjadi perspektif persidangan dalam menilai seluruh pekerjaan pelayanan bergereja. Dalam pengertian itu, selaku majelis pekerja klasis, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Bersama Maluku dalam memberikan pendampingan dan arahan dalam seluruh tugas-tugas bergereja ini. Kami butuh langkah tegas dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Bersama Maluku terkait dengan penyelesaian
jemaat kategori Waipo yang saat ini sudah berdiri Gereja PO. Keberadaan dan fungsi lembaga PGIW Maluku yang telah mengambil keputusan sepihak yang dapat berdampak pula pada perpecahan di tengah-tengah denominasi gereja, kami butuh tegas langkah yang harus dilakukan. Kami juga butuh perhatian dari Bapak Brigif yang punya tanggung jawab untuk memberikan rasa nyaman dan pelayanan bagi masyarakat. Tetapi dengan kehadiran PO, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Waipo sementara ini mengalami sedikit kerentanan. Oleh karena itu kami butuh koordinasi bersama dengan Brigif bahkan juga Panglima untuk persoalan Waipo. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang menjadi mitra kerja bersama untuk kepentingan kesejahteraan jemaat-jemaat yang ada di Klasis Masohi. Bapak Sekretaris Daerah dan seluruh ASN yang berkenan hadir, GPM Masohi terus berupaya menata dirinya dalam gerak pelayanan di gereja, tetapi juga bersama pemerintah melakukan pelayanan bersama kepada warga jemaat yang adalah warga bangsa dan warga Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu, kami butuh perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan peningkatan generasi bangsa dan negara yang dibina pada lembaga pendidikan Dr. Jebesi Tanah Allah. Pada lembaga-lembaga pendidikan Dr. Jebesi Tanah Allah, ada sekolah-sekolah yang juga kekurangan guru. Bapak Sekretaris Daerah di SD Kristen Rohua, kami mendidik anak-anak bangsa, tetapi yang ada di situ hanya satu tenaga guru. Kami butuh perhatian dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk status saudara-saudara di Tonetana, di Samasuru, untuk saudara-saudara di Pulau TNS. TNS adalah pulau yang dianugerahkan Tuhan bagi Maluku Tengah. Pulau yang dianugerahkan dengan kelimpahan laut dan darat, tetapi terkendala dengan transportasi laut dan armada pelabuhan. Bapak Sekretaris Daerah, kita bulan November itu 3 minggu di sana, hampir 1 bulan. Pulau itu menjanjikan divisi pemasukan yang sangat besar bagi Maluku Tengah. Pulaunya kaya dengan hasil darat dan laut, tetapi terkendala dengan transformasi dan armada laut. Kami butuh perhatian pemerintah bagi saudara-saudara kami di negeri Samasuru. Mereka hidup dengan status kependudukan yang tidak pasti, tetapi KTP mereka adalah warga Maluku Tengah yang tersebar di Kecamatan Teluk Kelapa Putih, dan mereka kesulitan sebagai warga masyarakat Maluku Tengah, tetapi bantuan-bantuan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tidak mereka dapati, tetapi hanya KTP yang adalah Maluku Tengah. Kami juga butuh perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kami juga menyampaikan keluh kesah saudara-saudara kami di negeri Tonetana terkait dengan suara hati yang disampaikan kepada pemerintah pusat untuk status negeri Tonetana. Begitupun pula dengan status tanah negeri Sakela yang sampai hari ini tidak ada unjung selesainya antara Tonetana, antara Sakela dan juga Nulgeto. Pada saatnya dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Penjabat Bupati melalui Bapak Sekretaris Daerah Maluku Tengah untuk dapat memberikan sambutan sekaligus hadir di saat ini, mendampingi juga MPH Sinode untuk pembukaan persidangan ke-40 kelas GP Masohi. Kepada Bapak Ibu Pendeta, Bu Usi ADKK, Penatua Diaken, Emeritus, calon pendeta, badan pembantu tingkat klasis, staf kantor klasis, panitia pembangunan kantor, panitia peresmian kantor, panitia bakudapa anak Sinode GPM, tim verifikasi, pelayan di tingkat jemaat, terima kasih dan banyak-banyak. Tahun ini adalah tahun terakhir dari periodisasi tugas Majelis Jemaat tahun 2020-2025. Terima kasih banyak-banyak atas pengorbanan dan kerja bersama. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita sebagai hamba-hamba yang terbatas ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia sidang ke-40 kelas GP Masohi, Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang ada di Waraka,
Saudara-saudara telah menunaikan tugas pelayanan mempersiapkan persidangan dengan baik di tengah-tengah kesibukan pekerjaan dan hidup keluarga. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas jemaat dan negeri Paisineya Malatu, Jemaat Waraka. Bapak Ibu saudara-saudara mesti ingat bahwa pelayanan yang kita kerjakan adalah benih yang tidak tumbuh hari ini, tetapi di hari esok. Apa yang kita tuai hari ini adalah benih yang ditanam para pelayan sebelumnya. Kita semua masih akan terus meneruskan tugas menanam dan menyiram sambil terbuka pada karya Roh Kudus untuk selalu membaharui diri dari waktu ke waktu, termasuk dalam momen persidangan yang terhormat ini. Hadirin yang kami hormati, kita percaya bahwa Tuhan menempatkan gereja ini sebagai anugerah dari dunia dan alam semesta. Dan kita percaya pula bahwa Tuhan akan terus bekerja menuntun dan membarui gereja ini melalui apa yang kita akan lakukan dan kerjakan di Klasis GPM Masohi. Maka marilah satukan hati dan tekad dalam persidangan ini. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Sebagai manusia tidak akan pernah bisa luput dari kesalahan. Maka dari itu, atas nama Majelis Pekerja Klasis GPM Masohi, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata yang kurang tepat dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan bersama. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Saya mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan bersama di gereja ini. Jangan pernah kehilangan harapan hanya karena keadaan. Berharaplah selalu pada Tuhan yang bisa mengendalikan keadaan. Sambil terus mengingat moto gereja kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.